Oke, selamat malam teman-teman semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya mengucapkan selamat malam karena kita tag-nya malam. Kalau misalnya teman-teman yang menonton ini pagi, siang atau sore ya selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Kersandi Sinaga dari program studi Manajemen Industri D3 Politeknik Industri Admi, dan bersama rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Naufal Azuardi Ramadan Nugraha dari program studi Manajemen Industri juga D3 di Politeknik Industri Admi Cikarang. Oke. Sebelumnya teman-teman, terima kasih udah mengklik video ini. Di sini kita akan coba mengasah skill kita selain mengukur benda, menggunakan profile projector, welding, buku turning. Buku sama turning sama ya. Kita coba soft skill kita yaitu public speaking di depan kamera. Kita coba podcast teman-teman. Sebelum lanjut topik podcast kita, saya ingin tanya nih ke Mas Nopal. Kenapa tuh, Mas? Menurut Mas Nopal nih, sebutin 3 dong kasus-kasus atau hal-hal yang sering terjadi di kalangan remaja yang menurut Mas Nopal itu relate dengan Mas Nopal. Oh, mungkin kalau dari sudut pandang saya ya, Mas ya. Sudut pandang benar. Itu tuh hal utama tuh sekarang lagi lagi rame di kalangan remaja itu masalah pinjaman online. Pinjol. Betul banget, Mas. Pinjol, benar. Itu lagi rame, benar-benar rame, Mas. Lalu masih ada 2 lagi. Yang kedua ini tuh judol juga, Mas. Judol Judol itu apa ya, Mas? Judi online, Mas. Judi on. Oh, Betul. judi online Rumah Irama. Enggak. Judi. Bukan dong. Oh, bukan. Nah, yang ketiga nih, mungkin ini kasusnya udah lama, cuman nggak tahu belakangan ini juga lagi melonjak tinggi juga sih, Mas. Betul. Kayak harga penjualan udah melonjak tinggi. Benar. Enggak. Yang ketiga ini tuh pergaulan bebas, Mas. Pergaulan bebas. Betul banget. Apapun itu ya. Betul. Apapun itu pokoknya pergaulan bebas. Oke. Saya sangat setuju dengan rekan saya Mas Nopal ini. Karena 3 itu sudah cukup meresahkan. Mungkin dulu belum ada judi online. Betul banget, Mas. Adanya judi doang. Cuma dengan adanya teknologi disediakan fasilitasnya yaitu online. Sehingga gampang. Oke. Kita mungkin langsung ke pembahasan ya. Iya. Di sini teman-teman podcast ini akan membahas soal kasus pinjaman online atau pinjol ilegal dan teror nasabah. Kira-kira yang ada di pikiran Mas Nopal nih tentang judulnya dulu deh. Apa aja yang terbesit gitu mendengar kata pinjaman online ilegal dan teror nasabah? Pertama ya, Mas ya. Pertama. Gak usah banyak-banyak, satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Ini utama sih. Utama. Meresahkan. Itu poin utama. Korban maupun masyarakat. Betul banget. Karena nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karenanya ya. Betul banget, Mas. Oke. Sebenarnya teman-teman semua yang sedang nonton ini, kasus ini tuh sudah marak dari tahun 2018 dan melonjak saat pandemi Covid 2020. Kalau di Indonesia itu 2020 mulainya, karena Covid di Indonesia itu masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah Maret 2020. Kira-kira saya bertanya lagi nih, Mas Om. Kenapa, Mas? Apa sih yang menyebabkan melonjaknya kasus ini di Covid? Balik lagi menurut saya ya, Mas. Menurut again and again. Ya. It's okay. Kalau menurut saya itu pada saat Covid itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang di dalam negeri kita itu tuh kayak yang gulung tikar, Mas. Gulung tikar? Dalam artian tuh bangkrut lah. Oke. Ya kan? Bukan bersih-bersih. Bukan, Mas, gulung tikar itu beda. Ya. Nah, terus mungkin dari efek dari PHK atau segala macam, teman-teman kita nih kan pasti
kita semua tuh butuh duit mas. Butuh duit, benar. Setuju saya. Nah kan, nah mungkin ya pas di COVID itu kita mau buka usaha apa yang mungkin untuk menyambung keekonomian lah. Dari situ mungkin ada beberapa orang yang maaf, contohnya dari perekonomiannya Hancur. ya Atau turun. betul banget mas. Mungkin mereka udah habis lah untuk berpikir Gimana lagi dapat ya, balikin ini lah. betul. Setidaknya gimana balikin ekonomi ini lah. bener banget mas. Nah jadi yang terlintas dalam pikiran mereka mungkin ya itu salah satunya pinjol ini mas. Pinjol. Ya Yang bersifat ilegal. Oke, saya sangat setuju dengan argumen dari Mas Nopal atau pendapat jangan argumen, pendapat dari Mas Nopal. Banyak pinjaman online ilegal bermunculan di Play Store dan media sosial dengan iming-iming proses cepat tanpa jaminan. Itu yang ada korelasinya dengan Mas Nopal katakan pengen cepet dapat duit. Iya. Jadi dia nggak dengan iming-iming, tanpa jaminan nih. Nah Sikat nih. siapa yang nggak tertarik Siapa yang nggak dong, tertarik ya kan? dong? Masyarakat yang berdampak atau terdampak ekonomi pandemi, yang dimana kita tahu hampir satu dunia lumpuh ekonomi. Betul banget mas. Seperti karyawan yang di PHK dan pelaku UMKM mulai meminjam uang dari pinjol tersebut. Namun setelah dananya cair nih, disinilah problem itu muncul. Ibarat motor CVT-nya kata. Nah, ini masalahnya tuh ini. Hah? Nggak usah. Mas. Nasabah dikenakan bunga tidak masuk akal yang bisa mencapai ratusan persen. Bayangin, ratusan persen teman-teman. Bayangin, masa nominal kita pinjam sama dengan nominal yang kita dapat bunganya, kan itu nggak masuk akal. Bener banget mas. Jika terlambat membayar, pihak pinjol akan melakukan teror berupa ancaman, penyebaran data pribadi, penghinaan, bahkan menghubungi keluarga dan teman kerja. Mungkin Mas Nopal pernah nggak sih dapetin pengalaman seperti ini dari lingkungan atau mungkin teman atau mungkin saudara atau siapapun itu? Jujur mas, kalau misalkan dari korban pinjol, alhamdulillah saya belum. Belum. Dan nggak akan pernah ya. Nggak akan pernah. Tapi kalau pay later nggak juga. pay later nggak juga mas. Nah, mungkin ya, bukan mungkin sih, emang saya pernah jadi korban dari Sorry, bukan jadi korban, dampak dari korban yang meminjam pinjaman online. Iya. Begitu. itu Kalau korban masanya korban. betul banget. Jadi jangan ya. Ya. Nah, mungkin saya pernah ditelepon sama orang kreditnya itu Oh. mas. Pelakunya tapi Bukan saya, teman saya tapi. teman. Teman. Cuman Mas yang ditelepon, Betul banget mas. Mas yang diteror. Betul. Itu dia tuh konsepnya tuh berkali-kali kah atau cuma sekali Itu berkali-kali mas. ditelepon? Betul. Nggak melalui chat. Enggak melalui chat, langsung ditelepon. Itulah teman-teman, efeknya itu resiko yang mungkin orang nggak bisa mikir sampai sana. Nah, beberapa juga nih teman-teman, korban mengalami depresi Iya sih. dan ada yang sampai bunuh diri. Bunuh diri ya. Bunuh diri maksudnya Bunuh bunuh diri. diri akibat tekanan mental. Nah, ini teman-teman, jadi kasus ini itu sangat-sangat mungkin sepele, pinjaman online mungkin, tapi efeknya yang kita Itu ternyata dia. sepele itu efeknya. Betul. Harusnya pemerintah melalui OJK dan Kominfo itu mulai membasmi ribuan aplikasi pinjol ilegal tersebut. Cuman masih terus bermunculan nih, karena mungkin pasarnya kali ya di Indonesia ini Bener. sangat cemburu. Kita tahu sendiri pengangguran di Indonesia ini sangat-sangat banyak. Iya, betul mas. Ya, mungkin wajar saja pelaku-pelaku bisnis pinjaman online ini masih bermunculan di Indonesia. Nah, kita beralih ke satu hal, itu penyebab kasus. Kira-kira menurut Mas Nopal, penyebab kasusnya ini apa sih?
penyebab kasus ini tuh ya, yang pertama itu tuh berawal dari kesulitan ekonomi, Mas. Kesulitan ekonomi. Nah, sama kurangnya pengetahuan tentang pinjaman legal itu. Terus di sisi lain pelaku pinjol itu tuh memanfaatkan kondisi tersebut dengan membuat sistem yang menjebak masyarakat, Mas. Menjebak. Salah satunya itu tadi ya, yang tiba-tiba ternyata bunganya besar, melonjak tinggi. Betul banget. Itu kan nggak manusiawi Nggak banget ya, Mas. manusiawi, benar-benar saya setuju tuh. Mungkin itu kali ya kenapa si pinjol ilegal ini melonjak di COVID-19, karena kasus ini berawal dari kesulitan ekonomi masyarakat. Mungkin itu kali ya Betul. faktor utamanya Faktor untuk utamanya. COVID ini jadi pinjol ini jadi melonjak di pada saat COVID. Kita beranalisa sedikit. Ada beberapa analisa yang belum tentu benar dan belum tentu salah juga. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut Mas Novel mengapa? Pertama ya, Mas ya. Pertama. Itu mungkin kurangnya literasi keuangan masyarakat. Keuangan masyarakat. Terus yang kedua ini banyak masyarakat yang tidak memahami resiko dalam pinjaman ilegal, Mas. Resiko dalam pinjaman ilegal. Itu pertama. Lalu yang kedua? Itu tadi udah dua, Mas. Oh, itu ada dua ya? Udah dua, Mas. Yang kedua, tekanan ekonomi tinggi. Oh, Masyarakat terpaksa mencari solusi cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Ya kan? Nah, dari yang pertama yang kedua ini aja kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya masalahnya itu kalau dari masyarakat ya, minimnya literasi sekarang. Sehingga dengan minimnya literasi soal finansial, mereka tidak memahami tentang tekanan ekonomi yang tinggi. Bagi saya seperti itu korelasinya. Lalu yang ketiga, sistem bisnis eksploitatif. Pelaku memang merancang sistem untuk menjebak dan menguras korban. Ini yang sangat-sangat miris dan sadis. betul. Begitu tega pelaku bisnis itu membuat sistem yang sedemikian rupa untuk menjebak si korban. Betul banget, Mas. Itu kan bener-bener apa ya? Ya bisa dibilang gak manusiawi banget lah. Ibarat kata ya, kita lagi bener-bener butuh. Betul. Terus kita malah dijebak, ya kan? Iya, terlepas dari si korban setuju atau enggak kan persyaratan. Iya, betul Cuman sih. konsep menjebak ini kan sangat-sangat tidak manusiawi. Terus lalu kita ada pembahasan tentang pelanggaran etika yang bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari kasus ini teman-teman, nilai Pancasila yang tergores itu yang pertama itu terjadi di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kasus ini contohnya Perlakuan tidak manusiawi, Mas. Itu poin utama. Perlakuan tidak manusiawi terhadap korbannya, Mas. itu harus dibold dan digarisbawahi. Ditegasin, Mas. Tidak manusiawi. Betul banget. Contohnya yang kita sebutin di awal tadi, penyebaran data pribadi, Ya. terus tiba-tiba teror, terus tiba-tiba bunganya ratusan persen gitu. Terus sila yang selanjutnya itu ada sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tenang aja, saya hafal kok. Betul. Pancasila. Nah, contohnya dalam kasus ini apa nih Mas Bapak? Contoh dari kasus dalam sila kelima ini ya, Mas ya. Itu tuh mungkin udah hilang keadilan atau tidak ada keadilan dan hanya pemerasan terselubung, Mas, dalam pinjol ilegal ini. Pemerasan tersebut. Jadi ada motif Iya. orang ngebuat pinjaman online itu ada motif, dengan motifnya itu pemerasan. Betul. Oke. Itu semua sudah kita bahas teman-teman, yang mungkin sangat-sangat kita mengambil kasus ini karena ini sangat relate dan masih sampai sekarang. Betul.
ditambah adanya judol. Nah. Biasanya nih, ini sekedar pendapat saya, biasanya orang yang terkena judol itu pasti larinya ke pinjol. Itu sama-sama all belakangnya, kecuali Izin ojol. minum guys. Oh iya, Mas. ngopi sih. Betul. Kalau ojol itu baik teman-teman. Kalau ojol baik, yang nggak baik itu pinjol dan judol. Betul. Nah, kita sedikit ada saran untuk 3 aspek teman-teman. Dari pemerintah, dari pelaku bisnis, dan dari masyarakat. Yang dari pemerintah, Mas Apa? Kalau dari pemerintah ya, itu mungkin perkuat pengawasan dan edukasi finansial. Edukasi finansial, betul. Sehingga orang-orang itu Indonesia itu memang sih saya akuin orang Indonesia itu termasuk saya pribadi minim literasi. Teman-teman setuju atau enggak? Di Indonesia itu angka literasinya itu sangat kecil, sehingga itulah yang menyebabkan kita itu sering terjebak di dalam hal apapun. Lalu kalau dari pelaku bisnis itu jalankan usaha berbasis hukum dan empati. Ketika kalian pelaku bisnis membuat bisnis di Indonesia, ya jalankanlah sesuai aturan yang ada. Betul banget mas. Sesuai koridor yang ada. Jangan sampai kalian enak sendiri dan mengabaikan korban. Kalian peras korban, kalian buat sistem yang menguras korban. Dan juga empati. Yang ketiga itu untuk masyarakatnya, hindari pinjol ilegal, lebih bijak mengelola Keuangan. Itu mungkin saran itu mungkin agak susahnya adalah hindari pinjol ilegal mungkin. Karena kita udah hindari, dia sendiri yang datang melalui iklan. Betul banget. Melalui apapun itu. Betul banget mas. Contoh atau saran konkretnya yang harus bisa kalian lakukan adalah lebih bijak dalam mengelola keuangan. Itu saran yang paling bisa kalian lakukan dalam waktu dekat, dalam waktu panjang. Karena kalau hindari pinjol ilegal, kita udah hindari, dia sendiri yang datang nyamperin, betul. Pintu. Mau pinjol nggak? Gitu. Gimana ya? Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan podcast kita ini, sebenarnya bukan kegiatan sih, ini kayak obrolan. Ya. Saya ngasih saran dan Mas Nopon juga ngasih saran. Di luar dari ini ya, di luar dari saran yang udah kita diskusikan sama-sama. Saran untuk teman-teman di luar sana Mungkin ya. terkait kasus ini. Ya, mungkin kalau ya tidak luput dari kalangan remaja ataupun ya yang lebih dewasa lah, itu mungkin hindari yang namanya pinjol ilegal. Lebih baik kita usahakan yang legal-legal aja gitu loh. Bukan berarti di saat kita kepentok atau posisi keadaan kita udah gak ada jalan lagi, itu tuh kita harus mengambil jalan yang untuk kedepannya kita merugikan diri sendiri gitu. Ya, mungkin jangan ketika terbentuk kita menghalalkan segala cara. Betul, lebih tepatnya gitu mas. Oke, itu aja Mas Nopal. Oke, kalau saran dari saya teman-teman, yang pertama itu perbanyak literasi tentang finance atau finansial. Banyak sekarang orang-orang udah ngebuat edukasi tentang finansial. Contoh yang mungkin kalian bisa relate di zaman sekarang itu ada Timothy Ronald, Betul banget. ada Kalimas Sada. Nah, mereka itu mungkin dengan cara gaya mereka yang tidak masuk dengan pasar orang di Indonesia. Yeah. Cuman niat baik mereka adalah mengedukasi kita tentang finance, dengan mengelola duit, dengan mengelola keuangan kita yang ada. Lalu hindari judol. Karena dengan adanya judol, kalian udah kalah, udah rungkat, bingung nyari duit, maling duit emak, udah ke gap, nggak bisa maling lagi, terpaksa deh foto pakai KTP, pinjol, ilegal lagi. Itu jangan sampai kalian melakukan hal-hal tersebut yang merugikan kalian ke depan. Mungkin itu aja kali ya. Podcast kita pada malam hari ini. Tunggu kedatangan podcast selanjutnya yang nggak tahu kapan. Cuman yang pasti kita usahakan ada lagi ya. Ya sepertinya asik ya. Asik, bener mas. Oke. Saya Rafael Alexander Sinaga dan rekan saya Nova Lazwardi Ramadan Nugraha. Kami berdua Pamit undur diri. Salam ekonomi. Terima kasih. Anjay.